Ruang kelas 11A siang itu terasa seperti pasar yang tumpah ruah. Suara tawa dan perdebatan tentang rencana study tour memenuhi setiap sudut, memantul di antara dinding-dinding bercat putih yang mulai mengelupas. "Bali, kita harus ke Pantai Pandawa," seru salah satu siswa, disambut sorakan setuju dari yang lain. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arya duduk diam di bangku paling pojok. Pandangannya terpaku pada dahan pohon mahoni di luar jendela, seolah-olah suara riuh di dalam kelas hanyalah dengung lebah yang jauh. Luhur, sang ketua kelas yang sedang mencatat nama-nama peserta di papan tulis, sesekali melirik ke arah Arya. Ada sebuah daftar yang masih kosong, dan itu adalah baris nama milik siswa paling cerdas di kelas mereka. Arya tidak pernah sekalipun mengajukan diri untuk kegiatan apapun yang memerlukan biaya tambahan. Arya bukan sekadar siswa biasa, dia adalah pemegang peringkat pertama sejak semester awal. Guru-guru memujinya karena ketajaman logikanya dan ketekunannya dalam belajar. Namun, di balik kecemerlangannya, Habia adalah sebuah teka-teki. Dia jarang bergabung saat jam istirahat, lebih sering terlihat meringkuk di perpustakaan atau tetap di kelas, mengerjakan soal-soal latihan. Saat teman-temannya sibuk memamerkan sepatu lari model terbaru atau ponsel pintar dengan kamera canggih, Arya tetap setia. Dengan tas ranselnya, yang warnanya sudah memudar, dan buku-buku catatan yang penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Baginya, setiap detik di sekolah adalah investasi yang tidak boleh disia-siakan, seolah-olah dia sedang memburu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketegangan mulai merayap ketika batas waktu pembayaran study tour tersisa 3 hari lagi. Di koridor sekolah, bisik-bisik mulai terdengar tajam. "Dia kan juara umum, pasti dapat beasiswa banyak. Masa uang study tour saja tidak punya? Mungkin dia memang pelit," bisik seorang siswa saat Luhur dan temannya, Gali, berjalan melewati mereka. Gali mengernyitkan dahi, merasa terganggu dengan komentar itu. "Atau mungkin dia merasa kita tidak cukup level untuk jalan-jalan dengannya," sahut yang lain dengan nada sinis. Luhur terdiam, dia melihat Arya berjalan cepat menuju gerbang sekolah tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Luhur, sebuah rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa tidak tega, melihat temannya terus-menerus menjadi bahan gunjingan yang tidak adil. Sore itu, matahari bersinar terik, memantulkan panas dari aspal jalanan. Arya berjalan kaki pulang. Sebuah rutinitas yang selalu dilakukannya untuk menghemat ongkos angkot. Fokus perhatian tertuju pada kakinya yang melangkah mantap. Sepatu hitamnya sudah sangat mengenaskan. Solnya mulai terlepas di bagian samping, diikat secara darurat dengan seutas benang hitam agar tidak semakin menganga. Debu jalanan menempel di sana, menyamarkan warna asli sepatu yang sudah usang itu. Arya tidak peduli. Dia hanya memikirkan berapa banyak lagi yang harus dia kumpulkan minggu ini. Setiap langkahnya adalah pengingat akan beban yang dia pikul di bahu mudanya, beban yang jauh lebih berat daripada tas sekolah yang dia bawa setiap hari. Keesokan harinya, saat jam makan siang, suasana kantin sangat ramai dengan aroma soto dan bakso yang menggoda selera. Luhur sengaja membawa rotinya dan duduk di bangku taman yang menghadap ke arah kelas. Dia melihat Arya keluar kelas, namun bukannya menuju kantin, Arya malah menuju keran air di dekat lapangan basket. Arya meminum air langsung dari keran dengan tangan yang ditangkupkan, lalu membasuh wajahnya agar terlihat segar. Setelah itu, dia duduk di bawah pohon rindang, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi nasi putih tanpa lauk yang mewah. Luhur tertegun. Dia melihat Arya makan dengan sangat pelan, seolah-olah ingin menikmati setiap bulir nasi itu sebagai sumber energi terakhirnya untuk sisa hari itu. Saat pulang sekolah, kelas sudah hampir kosong. Arya adalah orang terakhir yang merapikan bukunya. Di atas mejanya, tergeletak sebuah brosur study tour berwarna-warni yang ditinggalkan oleh teman sebangkunya. Gambar Candi Borobudur yang megah dan pantai Bali yang biru tampak begitu memikat. Arya mengambil brosur itu, menatapnya lama dengan binar mata yang redup. Jarinya mengelus gambar pemandangan itu, sejenak membiarkan dirinya bermimpi untuk ikut serta, tertawa bersama teman-temannya, dan melupakan sejenak beban dunia. Namun helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Dia melipat brosur itu dengan rapi, meletakkannya kembali ke atas meja, lalu melangkah keluar dengan kepala tertunduk. Impian itu harus disimpan rapat-rapat, karena ada realitas yang lebih mendesak untuk dihadapi. Rasa penasaran Luhur mencapai puncaknya. Dia mengajak Gali untuk mengikuti Arya pulang secara diam-diam. Mereka menjaga jarak, bersembunyi di balik pohon atau kerumunan orang saat Arya menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota. Mereka mengira Arya akan pulang ke sebuah rumah sederhana dan beristirahat. Namun, langkah Arya berhenti di sebuah pasar tradisional yang becek dan riuh. Bau amis ikan dan aroma sayur busuk menusuk hidung.
Luhur dan Gali saling berpandangan, bingung melihat Arya masuk ke dalam hiruk-pikuk pasar tersebut. Mereka terus membuntuti, melewati los-los penjual daging yang gelap, hingga sampai di bagian belakang pasar tempat bongkar muat barang. Di sana, Arya tidak lagi mengenakan seragam sekolahnya yang rapi. Dia sudah berganti dengan kaos oblong lusuh yang basah oleh keringat. Tanpa ragu, Arya mengangkat karung-karung berisi kentang dan wortel dari atas truk yang baru datang. Otot-otot lengannya menegang saat dia memanggul beban berat itu menuju kios di bagian dalam pasar. "Ayo Arya, sedikit lagi selesai," teriak seorang pria parubaya pemilik kios. Arya hanya mengangguk kecil, wajahnya yang biasanya pucat kini memerah karena kelelahan fisik yang luar biasa. Luhur dan Gali berdiri terpaku di balik pilar besar, menyaksikan teman sekelas mereka yang cerdas melakukan pekerjaan kasar demi beberapa lembar rupiah. Rasa malu mulai menjalar di hati mereka atas prasangka buruk yang sempat terlintas. Menjelang maghrib, Arya menyelesaikan pekerjaannya. Dia menerima upah harian yang jumlahnya tak seberapa, lalu mampir ke sebuah warung kecil di pinggir pasar. Di sana, seorang wanita parubaya, ibunya, sedang melayani pembeli dengan sisa-sisa tenaga. Arya segera mendekat, mengambil alih nampan gorengan, dan membantu ibunya mencuci piring-piring kotor di sudut warung. Di pojok warung yang remang-remang, terlihat seorang anak kecil, adik Arya, yang duduk di kursi roda dengan kaki yang dibalut gips. Arya mengusap kepala adiknya dengan kasih sayang, lalu menyerahkan seluruh uang upahnya tadi kepada ibunya. Ibu Arya memeluknya singkat, sebuah pelukan yang penuh dengan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang tak terucapkan. Keesokan harinya, suasana kelas tidak lagi sama bagi Luhur. Saat dia melihat Arya duduk di pojok kelas, dia tidak lagi melihat seorang siswa yang pelit atau sombong. Dia melihat seorang pahlawan yang mengorbankan masa mudanya demi tegaknya tiang rumah tangga. Luhur mendekati meja Arya, bukan untuk menagih uang study tour, melainkan untuk meletakkan sebuah buku catatan baru dan sebungkus roti isi di atas mejanya. "Maafkan kami Arya," bisik Luhur pelan. Arya menatap Luhur dengan bingung, namun Luhur hanya tersenyum tulus dan menepuk bahunya. Hari itu, Luhur belajar bahwa kedewasaan tidak diukur dari usia, melainkan dari seberapa besar seseorang mampu berdiri tegak di bawah badai demi orang-orang yang dicintainya.